走，到时候。 Yang namanya manusia memang hanya bisa berencana karena Tuhanlah yang akan menentukan. Kadang saldo juga. Seperti kalau Tuhan telah menakdirkan dua orang untuk berjodoh, maka jarak yang membentang pun tidak akan bisa memisahkan mereka. Karena hati yang udah bertaut hanya bisa dipisahkan oleh maut. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini namanya Du Lala. Dia baru aja resign dari perusahaan lamanya karena diperlakukan gak sopan sama bosnya. Dan sekarang ia mendaftar di perusahaan besar bernama DB, yaitu perusahaan Amerika yang punya cabang di Tiongkok. Lala ini merupakan kandidat yang kuat. Berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, Lala adalah karyawan yang sangat baik. Dia juga pintar dan mumpuni untuk masuk ke perusahaan tersebut. Maka beberapa hari kemudian Lala pun berhasil menjadi karyawan DB dan bergabung di Departemen Administrasi. orientation， 知道 orientation 工作上会经常用到的工具，这几张卡场的重要了，因为如果没有它，你们连厕所。 Sebagai karyawan baru, Lala merupakan perempuan yang paling rajin. Satu-satunya hal yang ia lakukan hanyalah bekerja dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Bahkan Lala tidak memperdulikan rumor-rumor yang beredar seputar direktur mereka, yaitu David Wang Wei. David ini adalah direktur penjualan yang terkenal galak sampai membuat siapapun gak betah menjadi sekretarisnya. Meskipun begitu, ia tetap diidolakan oleh para kaum hawa. Berhubung peraturan perusahaan melarang sesama karyawan kantor untuk pacaran, orang-orang itu hanya bisa menebak siapa pacar David sekarang. Karena bagi mereka laki-laki seperti David pasti punya pacar. Namun sekali lagi, Lala hanya menganggapnya sebagai gosip yang nggak penting. Pada suatu siang perusahaan DB menggelar makan siang dengan seluruh karyawannya. Sebagai karyawan baru, Lala ini belum punya banyak teman. Tapi untungnya ada Helen, mantan sekretaris David yang mengajaknya makan bareng. Helen membicarakan keburukan David sampai bosnya itu masuk ke kantin bersama para jajarannya. Dan cerita Helen barusan itu membuat Lala mengamati David. Karena menurutnya David tidak seburuk itu. Hingga tiba-tiba David melihat Lala dan kemudian menyapanya. Karena sebenarnya Lala dan David ini udah pernah bertemu tempo hari. Waktu itu Lala melihat David yang ketakutan di dalam lift. Tapi karena Lala masih baru, dia nggak tahu kalau laki-laki itu adalah direkturnya sendiri. Dan dibalik semua gosip buruk tentang David, diam-diam ia itu menjalin hubungan dengan manajer personalianya, yaitu Rose. Tapi hubungan mereka sebenarnya nggak berjalan mulus karena dua-duanya sama-sama sibuk. Terutama Rose yang selalu mengincar kenaikan jabatan. Bekerja di perusahaan DB sebenarnya susah-susah gampang. Tekanan dari pimpinan dan target perusahaan bisa membuat pusing. Namun Lala suka bekerja di sini karena banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan, termasuk kesempatan belajar dan mengembangkan dirinya sendiri. 1 tahun kemudian, CEO DB Tiongkok bernama Howard mendapat informasi bahwa pimpinan global mereka yang berasal dari Amerika akan berkunjung ke kantornya. Hal ini membuat Howard memanggil direktur personalia yang bernama Lester untuk meningkatkan performa kantornya. Setelah itu, Lester meminta Rose untuk menjalankan perintah Howard. Namun karena Rose sudah hafal dengan sifat bosnya, ia pun berusaha bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan. Setidaknya kerja keras Rose nanti akan dibayar mahal. Sayangnya negosiasi itu nggak berhasil
Lester tidak mau menuruti permintaan Rose sehingga Rose pun merasa kesal. Buntutnya adalah Rose merasa kecewa, bahkan memarahi Lala yang hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Namun untungnya Lala memiliki mental yang tahan banting. Alih-alih ikut marah, Lala justru menganggap kemarahan Rose itu sebagai motivasinya untuk bekerja lebih giat. Sedangkan di lain tempat, Rose mengungkapkan kesalahannya pada David. Ia mengungkit-ungkit perusahaan yang tidak ingin menghargai karyawannya, sehingga ia sulit mendapatkan promosi. David pun berusaha menenangkan Rose dan memintanya untuk bekerja maksimal tanpa memikirkan kenaikan jabatan. Dan hal ini membuat Rose semakin emosi. Ia menganggap David tidak mengerti perasaannya, sehingga ia pun akhirnya mengakhiri hubungan mereka detik itu juga. Sementara itu, Howard siang ini mengumpulkan seluruh karyawan DB, dan ia mengumumkan bahwa Lala yang tadinya cuma staf administrasi, sekarang naik jabatan menjadi manajer. Promosi jabatan ini berkat kerja keras Lala dan ide cemerlang Lala yang ia berikan untuk kantornya. Dan prestasi Lala ini diam-diam membuat Rose iri setengah mati, karena ia sendiri sudah bertahun-tahun menduduki posisinya dan gak naik-naik. Dan keesokan harinya, Lester segera mengumpulkan para manajer untuk berdiskusi mengenai kedatangan pimpinan global yang akan berkunjung. Lester pun menanyakan pendapat para manajer, tapi tidak ada satupun orang yang mengutarakan idenya. Karena mereka takut jika apa yang terjadi dengan Rose juga akan terjadi kepadanya. Namun kehadiran Lala di situ justru membawa sesuatu yang berbeda. Ia mengatakan idenya yang ingin mengubah tata letak interior kantor untuk membuat kantornya menjadi lebih segar. Lala juga memikirkan anggaran sekaligus memperhitungkan resiko yang harus mereka tempuh untuk menjalankan misi ini. Dan akhirnya Lester pun setuju untuk mengikuti idenya Lala. Tapi yang namanya orang kantor pasti ada yang gak suka dan senang drama. Salah satu manajer bernama Maggie justru menyalahkan Lala yang ambisius untuk proyek sebesar ini. Akan tetapi Lala berusaha menjawab semua keraguan orang-orang. Dan esoknya ia langsung memerintahkan seluruh divisi untuk membersihkan tempat kerja mereka. Ia juga memanggil vendor interior untuk membantunya merenovasi kantornya itu. Namun hal ini justru menyebabkan kekacauan. Di awal-awal semua orang tak bisa terkendali. Lala bahkan disalahkan karena mengakibatkan perubahan yang membingungkan. Hingga puncaknya adalah protes dari departemen penjualan yang tidak ingin mengikuti perintah Lala. Jadi mau gak mau Lala harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Ternyata orang-orang di departemen ini gak mau membersihkan gudang karena terlalu banyak barang yang ada di sana. David yang juga ada di sana pun akhirnya membiarkan departemen penjualan tidak mengikuti perintah Lala. Namun Lala tetap bertindak tegas dan memberi waktu tambahan kepada departemen tersebut untuk memindahkan semua barangnya. Karena jika tidak, Lala tidak akan kenal ampun dan akan membuang semua produk yang tidak dibereskan. Orang-orang pun hanya bisa diam dan ujung-ujungnya tetap mengikuti perintah Lala. Sementara itu diam-diam David mengagumi ketegasan Lala itu. Ia juga nggak nyangka jika perempuan itu punya jiwa seorang pemimpin. Sebenarnya selama ini David sering bertemu dengan Lala yang kerja lembur. Bahkan suatu malam Lala pernah membuatkan teh hangat untuk David karena tinggal mereka berdua yang ada di kantor. Pada malam itu David berpikir kalau Lala adalah perempuan yang perhatian. Padahal selama ini orang-orang mengenalnya sebagai perempuan yang galak. Lama-lama citra buruk Lala ini luntur karena ternyata dia adalah perempuan yang menyenangkan. Tidak seperti kebanyakan perempuan yang dekat dengan David, Lala justru bisa menjadi perempuan yang apa adanya. Dia tidak menganggap David sebagai pimpinan, tapi sebagai kawan lama yang udah akrab. Sehingga saat berada di hadapan David, Lala bisa cerita apapun.
termasuk kebiasaannya melewati tangga darurat karena ingin berolahraga setelah lembur semalaman. Sejak saat itu, David jadi lebih sering memperhatikan Lala. Perempuan itu tidak punya teman akrab karena satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah bekerja keras. Lalu pada suatu hari mereka kembali lembur dan pulang terlalu malam. Akhirnya David pun nganterin Lala pulang. Dan sebelum sampai rumah mereka mampir di pinggir jalan dulu untuk maem sebentar. David kemudian menceritakan pendapat orang-orang tentang Lala yang sangat ambisius dan gila kerja. Padahal menurut David, Lala adalah perempuan yang lucu dan banyak bicara. Akhirnya sejak saat itu mereka berdua pun seperti menemukan orang yang cocok untuk membicarakan pekerjaan maupun berteman dengan akrab. 巧克力，我告诉你啊，女的受了刺激之后，我看哦，小心哦！你没事吧？ 我是女金刚。Beberapa hari kemudian bos besar DB yang dari Amerika itu akhirnya datang. Dan gak disangka dia sangat mengagumi kantor DB yang ada di Tiongkok ini. Dan ia pun memuji Rose yang berhasil memberdayakan seluruh karyawan DB hingga menjadi seperti ini. Dari kejauhan, Lala hanya bisa tersenyum kecut. Karena ia tahu jika Rose gak punya andil sama sekali dalam proyek ini. Sementara itu, Helen juga menganggap Rose cuma cari muka aja supaya dia mendapatkan promosi. Karena yang layak memperoleh pujian sebenarnya adalah Lala, yang telah memberikan ide dan tenaganya untuk renovasi sebesar ini. Keberhasilan itu pun membuat perusahaan DB memberikan tiket liburan ke Thailand untuk semua karyawannya. Orang-orang pun merasa sangat senang karena akhirnya bisa berlibur. Di sini Helen semakin dekat dengan Lala, sedangkan David selalu bersama Eva karena Eva adalah sekretaris barunya. Siang ini, Lala dan Helen berencana ke pasar untuk belanja. Namun tiba-tiba bajai yang mereka tumpangi malah ugal-ugalan sehingga membuat Helen merasa kesal. Akhirnya Helen pun ingin pulang ke hotel aja. Tadinya Lala ingin ikut bersama Helen tapi Helen melarangnya dan beralasan ingin di hotel sendirian. Padahal diam-diam Helen ingin bertemu dengan Albert, pacarnya, sekaligus salah satu manajer di perusahaan DB. Akhirnya Lala pun gabut dan jalan-jalan sendirian. Ia melihat-lihat banyak barang lucu kemudian membelinya. Bahkan ketika ia sudah membeli banyak barang, Lala juga masih tertarik dengan topi anyaman yang lebar itu. Ia pun ingin membelinya, tapi tiba-tiba ia justru bertemu dengan orang yang familiar, yaitu Mas David. Oleh karena itu, Lala pun membatalkan niatnya untuk beli topi itu karena ia ingin bersama David. Namun sialnya dia justru memecahkan guci pajangan di toko tersebut. Gara-gara keributan tadi, David pun ngajakin Lala untuk kabur. Mereka berlari sampai jauh hingga mereka pun sampai di pantai dan nyamar jadi pengunjung pantai. Setelah semuanya aman, barulah mereka menyadari kalau peristiwa barusan membuat mereka lebih dekat dari sebelumnya. Dan gak bisa dipungkiri, David dan Lala pun menikmati hal tersebut. Tanpa kerasa mereka berada di pantai sampai malam. Keduanya pun lama-lama merasa bahwa mereka sebenarnya saling menyukai. Namun logika berkata kalau mereka harus menahan perasaannya karena aturan kantor jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada hubungan romansa di antara para karyawannya. Malam ini seluruh karyawan DB berpesta di hotel. Lala pun hadir di sana bersama Helen, sedangkan David bersama Eva. Sejak peristiwa di pantai kemarin, Lala merasa harus menjaga jarak dengan David. Tapi saat David menghilang, ia justru malah mencarinya.
Gak lama kemudian Lala pun nyusulin David. Dan akhirnya Lala pun mengakui kalau ia gak bisa membendung perasaannya. Begitu juga dengan David yang memang jatuh cinta dengan Lala pada pandangan pertama. Sayangnya kesenangan itu hanya berlangsung semalam karena esok paginya Lala berubah pikiran. Lagi-lagi ia memegang logikanya bahwa dirinya gak seharusnya jatuh cinta dengan direktur kantornya sendiri. Setelah pulang ke Tiongkok, perusahaan DB kembali bekerja seperti biasa. Tapi David merasa aneh dengan Lala, karena sejak mereka di sini, Lala justru terus menghindarinya. Akhirnya dengan berat hati Lala mengaku bahwa peristiwa kemarin hanyalah kesalahan karena dia terlalu mabuk. Jadi, Lala pun meminta David untuk melupakan semuanya daripada mengganggu pekerjaan kantor mereka. Dan keesokan harinya kebiasaan lama pun kembali terulang. Sekretaris David lagi-lagi mengundurkan diri karena gak betah bekerja sama David. Oleh karena itu, Rose pun menunjuk Lala untuk jadi sekretaris barunya David. Dan tentu saja Mbak Lala pun menolak, karena ia ingin menghindari pria itu. Lala pun beralasan belum punya pengalaman sebagai sekretaris. Akan tetapi, Rose tetap mempercayakan dirinya sehingga meminta Lala untuk mencobanya aja. Akhirnya, Lala pun resmi jadi sekretaris David. Meskipun awalnya terkejut, tapi David tetap memperlakukan Lala dengan profesional. Dari hari pertama aja, David sudah memberikan tugas yang banyak sekali untuk Lala. Dan kalau dilihat dari segi pekerjaan, Lala sebenarnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sayangnya, ia selalu terganggu dengan kenangannya bersama David. Apalagi sekarang ia harus setiap hari bertemu dengan pria itu. Sehingga hal itu pun membuat Lala kesulitan untuk melupakan mas-mas itu begitu saja. Hingga akhirnya Lala gak tahan lagi dengan hal ini. Ia pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada bosnya tersebut. Dan akhirnya mereka pun malah pacaran. Sejak saat itu mereka saling menghabiskan waktu berdua. Meskipun tetap harus menutupi hubungannya ketika berada di kantor. Dan beberapa bulan kemudian, Lala pun mendapat promosi menjadi direktur SDM. Ia pun harus mengikuti wawancara internal. Tapi karena Lala sempat menjadi staf administrasi, ia bisa menjawab seluruh pertanyaan interview dengan penuh percaya diri dan juga lancar. Hingga para petinggi pun mempercayakan jabatan itu kepada Lala. Siangnya, Lala ingin merayakan keberhasilannya sama David. Namun sayangnya hari ini David pamit ke Amerika karena ibunya sedang sakit. Jadi sementara ini ia harus berjarak dengan kekasih hatinya itu. Dan pada suatu hari, Lester, sang pimpinan Departemen SDM, akhirnya pensiun. Ia menggelar pesta perpisahan bersama anak buahnya, termasuk Lala. Tapi Lala nggak bisa menikmati pesta itu karena ia sudah merindukan David. Sampai tiba-tiba sebuah pesan dari David datang dan mengatakan bahwa ia sudah pulang. Dan gak butuh waktu lama, Lala pun langsung pergi ke apartemen David. Tapi dia sangat terkejut ketika melihat Rose sedang bersama kekasihnya. Akhirnya pada malam itu Lala baru tahu kalau Rose adalah mantan kekasihnya David. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kemarin Rose ikut bersama David ke Amerika. Lala pun merasa sakit hati. Ia merasa ditipu oleh David. Meskipun David sebenarnya nggak berniat seperti itu. Kekecewaan ini membuat Lala kesal dan marah. Ia pun berpikir untuk mengundurkan diri aja dari kantor itu. Namun niat itu batal ketika ia menemukan kartu ATM-nya. Akhirnya daripada sakit hati berlarut-larut, Lala memilih menguras tabungannya dan bersenang-senang menikmati kerja kerasnya. 小姐，您觉得这辆车怎么样？让还要换挡拨片，还有真皮座。不要了。哦，好的。时间不会等待不休，别想回头，走走，别想回头，走走。Esok harinya hubungan Lala dan David yang memburuk ini semakin membuat Maggie merasa curiga. Apalagi Rose yang tampak berubah juga. Maggie kemudian mengatakan ini pada Helen untuk menyebarkan gosip. Tapi ternyata malah ada peristiwa lain yang lebih menghebohkan seisi kantor DB. Malamnya, Lala memikirkan hubungannya dengan David yang udah lama. Ia menyadari kalau banyak peristiwa bersama David yang membuatnya bahagia.
Dan oleh karena itu esok paginya Lala pun jemput David untuk berangkat kantor bareng. Ia meminta maaf pada David dan mengakui bahwa ia nggak ingin kehilangan pria tersebut. Ya Allah, sisain satu yang kayak gini. Beberapa hari kemudian, Rose memberitahu Lala kalau ada perubahan struktur jabatan di perusahaan. Dan dengan kata lain, David akan diberhentikan. Maka Lala sebagai SDM direktur akan mengurus surat PHK-nya. Namun Rose meminta Lala untuk merahasiakannya karena kabar ini masih belum resmi. Sementara itu, malamnya Rose menemui David untuk memberitahu hal ini. Sayangnya, Rose tidak bisa membantu apapun karena ini merupakan kebijakan perusahaan. Esok harinya, perusahaan pun menggelar pesta tahunan. Semua karyawan dan keluarganya diundang di sana untuk memperkuat persaudaraan mereka. Dan pada kesempatan inilah Rose mendekati David. Sementara itu, Lala hanya bisa menahan rasa cemburunya dari kejauhan. Dan entah sengaja atau tidak, Rose berhasil membuat hubungan David dan Lala semakin memburuk. Karena malam itu ia hanya ingin mengucapkan perpisahan. Rose ternyata ingin mengundurkan diri juga dari perusahaan. Setelah Rose pergi, Lala tidak bisa menahan emosinya. Ia mengira David masih punya perasaan sama Rose. Dan emosi David tersulut karena selama ini Lala hanya memperdulikan karirnya. Makanya Lala pun langsung mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Dan esoknya David ternyata juga mengundurkan diri. Sehingga Lala pun merasa semuanya jadi hampa. Dua tahun kemudian karir Lala semakin cemerlang. Kehidupannya yang monoton penuh duka putus asa hanya seputar pekerjaan membuat adiknya menyarankan Lala untuk pergi berlibur aja. Dan akhirnya Lala pun memutuskan untuk liburan lagi ke Thailand. Ia pun menikmati hari-harinya di sana tanpa tahu kalau David selama ini ternyata tinggal di Thailand. Malamnya David ini mendampingi turis ke pohon cinta, yaitu pohon yang dipercaya untuk mengabulkan permintaan tentang jodoh. Lalu tiba-tiba turis asing itu melihat foto David digantungkan di pohon cinta. Dan saat David melihatnya, itu merupakan kartu karyawannya ketika bekerja di perusahaan DB. Saat itu juga David pun langsung sadar kalau Lala ada di sana juga. Lala! Lala! Kesimpulan David memang benar. Setelah mengelilingi tempat tersebut, akhirnya ia berhasil menemukan Lala. Dan setelah sekian lama mereka nggak bertemu, Lala pun mengakui bahwa ia nggak bisa melupakan David. Begitu juga dengan David yang sangat-sangat merindukannya. Sekarang mereka telah memutuskan bersama dan menikah. Gak ada lagi yang menghalangi cinta mereka. Jadi Lala nggak perlu merasa takut untuk kehilangan lagi. Dan film pun berakhir bahagia. That I won't let you go.